buat Ciki Kids hari ini? Nah, hari ini temanya adalah ketaatan, obedience. Apa sih itu ketaatan? Nah, sebelum mulai, kita mau berdoa sama-sama untuk kita mulai Ciki Kids hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul bersama-sama meskipun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya hati kami boleh satu hati untuk menyembah-Mu, memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami mau memulai Ciki Kids hari ini. Siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk kami boleh semangat mengikuti Ciki Kids hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kakak punya pesan. Ada kolom live chat. Nah, teman-teman boleh ketik di situ di live chat. Siapa yang misalnya mau ujian atau mau ulangan atau yang mau lagi sakit, nah boleh ditulis di situ, minta bantuan doa. Kakak, aku lagi sakit nih, tolong doain aku ya. Nah, nanti teman-teman di sini akan bantu teman-teman yang di rumah untuk berdoa. Nah, sebelum kita mulai Ciki Kids, siapa yang semangat? Kakak semangat. Teman-teman di sini semangat? Semangat ya. Kita mau mulai gamesnya dulu hari ini. Gamesnya follow me. Nah, kalau teman-teman di rumah juga ikutin ya. Teman-teman di sini mau kasih contoh. Nah, follow me. Kalau kakak bilang B, tangannya di samping. Tangannya di samping gini. B. Kalau kakak bilang B, tangannya di atas. Kalau bilang B, berputar. Ya? Bisa? Sekali lagi ya. B. Nah. B. B. Bisa? Nah, kita mulai gamesnya ya. 1, 2, 3. B. Berputar. B. B. Iya, lagi ya. Sekali lagi. B. 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 Sekali lagi ya. B. B. Iya, siapa yang salah? Siapa yang salah? Nah, sekali lagi. B. Nah, sebentar lagi kita mau masuk dalam pujian. Kita mau nyanyi semangat sama-sama ya. Kau
adik-adik, gimana permainannya? Seru bukan? Nah, hari ini kakak akan membawakan sedikit firman tentang obedience, tentang ketaatan, bagaimana kita menuruti, bagaimana kita mentaati, bagaimana kita mengikuti perintah dari kedua orang tua kita ataupun orang-orang yang lebih tua dari kita. Ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bisa bercege kembali, kami bisa bertemu, kami bisa saling menyapa meskipun hanya lewat online. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau menjamah, Kau berbicara Tuhan untuk setiap adik-adik yang di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalian tahu domba, si embe? Nah, tahukah kamu bahwa domba itu binatang yang sangat lemah, ya? Jadi ketika pada saat ada hewan buas yang mengejar mereka, kebanyakan dari mereka itu tertangkap. Kenapa? Karena mereka itu binatang yang larinya tuh pelan, tidak bisa sekencang kijang, ya. Nah, domba juga adalah hewan yang mudah sekali untuk tersesat. Jadi kalau dia berjalan tanpa gembala, dia akan hilang dan tidak tahu arah. Dia istilahnya buta arah, tidak tahu jalan pulang. Nah, oleh karena itu, jika seseorang kayak kakak atau adik-adik nanti ketika udah besar pengen sekali beternak domba, kalian harus mencari seorang gembala yang bisa menuntun, menjaga mereka ketika mereka pergi makan ataupun menuntun mereka waktu pulang kembali ke kandang, ya. Nah, di dalam Alkitab kita disebut juga adalah domba-dombanya Tuhan. Adik-adik juga kakak disebut sebagai domba-dombanya Tuhan. Di Hezkiel 34 ayat 41 berkata, "Kamu adalah domba-dombaku, domba-domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Tuhan itu menyebut adik-adik dan kakak ini adalah sebagai domba-dombanya Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah seperti gembalanya kita, ya. Kita, kakak juga adik-adik di rumah itu kalau seperti sheep tadi kakak omong bahwa kita ini gampang tersesat. Jadi oleh sebab itu kita perlu gembala, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu di dalam dunia kita sehari-hari ini Tuhan juga menempatkan orang-orang ya sebagai gantinya Tuhan. Bukan menggantikan sebagai ini ya, tapi menggantikan sebagai gembala di dalam kehidupannya kita. Contoh adik-adik itu Tuhan memberikan mama dan papa, tante atau om atau kakek, nenek ya. Itu supaya apa sih? Supaya orang-orang yang lebih tua ini bisa mengarahkan kita ke jalan yang lebih benar. Ya, nah selain itu mereka tuh ditempatkan di dalam kehidupan kita ini untuk menjaga dan menuntun kita. Supaya apa sih? Yang pertama, supaya kita bisa mengenal Yesus. Nah, kalian lihat ya ilustrasi cerita berikut ini. Timotius sangat suka mengunjungi neneknya yang bernama Louis. Neneknya sangat baik dan mengasihi Tuhan. Nenek Timotius sering berdoa agar Timotius dapat bertumbuh mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan saat Timotius masih kecil, neneknya sering mengatakan kepada Timotius bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Dan Tuhan Yesus memiliki tugas yang besar dan mulia bagi dia saat dia besar nanti. Tuhan berkata bahwa ia akan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, kata Ibu Timotius. Kita harus siap saat ia datang, kata Ibu Timotius. Kemudian mereka berdoa bersama. Nenek dan ibu dari Timotius melihat bahwa Timotius semakin mengasihi Tuhan Yesus dan suka melakukan firman-Nya. Ketika Timotius mendengar tentang Yesus, dia percaya bahwa Yesus adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika Timotius bertambah besar, dia menjadi murid dan rekan sekerja Paulus. Paulus juga menulis surat kepada Timotius yang dicatatkan di Alkitab.
Timotius menceritakan tentang Yesus dan firman-Nya kepada banyak orang. Itulah tugas besar dan mulia yang diberikan Tuhan kepada Timotius. Dan kita pun juga dapat menceritakan tentang Yesus juga seperti Timotius kepada banyak orang di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, kita, kakak dan juga adik-adik di rumah itu wajib sekali ya, patut bersyukur. Patut bersyukur karena Tuhan itu menempatkan orang tua, mama, papa di samping kita. Orang tua itu banyak sekali memberikan kita semangat, memberikan kita dorongan, memberikan kita penghiburan ketika kita sedang sedih. Juga kita bersyukur ya ketika ada kakak-kakak Eagle Kids atau pemimpin-pemimpin rohani kita ya yang bisa mengarahkan kita, bisa menegur kita ketika kita salah, bisa menghibur kita ketika kita sedih. Kita bersyukur ada orang-orang yang lebih besar, orang-orang yang lebih tua yang ditempatkan untuk kita supaya kita bisa meniru teladan mereka. Snowy, si domba putih yang taat. Snowy adalah seekor anak domba yang berbulu sangat putih. Dia tinggal di sebuah kandang domba di bawah bukit. Snowy tinggal bersama teman-temannya dan seorang gembala yang sangat mengasihi mereka. Semua domba sangat senang, termasuk Snowy. Ketika mereka sedang berjalan ke atas bukit, gembalanya berkata, "Jangan berjalan jauh-jauh, tetap bersama." Semua domba menjawab. Ketika mereka sudah di atas bukit dan sedang menikmati rumput yang segar itu, Snowy melemparkan pandangannya dan nampak di ujung sebelah sana rumput yang lebih hijau dan lebih segar daripada rumput yang mereka makan sekarang. Snowy tergoda untuk pergi ke ujung sebelah sana, tetapi dia teringat gembalanya berkata. Kemudian Snowy mengurungkan niatnya dan dia memilih mendengar kata gembalanya untuk tetap bersama-sama dengan domba yang lain. Benar saja, tidak lama kemudian langit berubah menjadi gelap. Dengan segera gembala menuntun semua dombanya kembali ke kandang mereka di bawah bukit. Jika Snowy tidak mau mendengar dan nekat pergi ke ujung sebelah sana untuk menikmati rumput yang kelihatannya lebih hijau, mungkin Snowy akan tertinggal sendirian dan tidak tahu jalan pulang saat hujan tiba. Snowy senang karena dia memilih untuk taat. Taat adalah sebuah sikap di mana kita mau mendengar dan mau melakukan dengan sukacita apa yang orang lain minta kepada kita untuk kita lakukan. Sikap taat kita yang pertama adalah harus kepada Tuhan dan firman-Nya, kemudian kepada orang tua kita, dan kepada setiap orang yang memimpin hidup kita untuk melakukan apa yang benar. Jadi ingatlah bahwa setiap teguran dari orang tua ataupun teguran dari kakak-kakak Eagle Kids-nya kita ketika mereka menegur kita itu adalah untuk kebaikannya kita ya adik-adik. Jadi itulah yang disebut seperti kasih Kristus kepada kita. Ya. Jadi kita bisa merasakannya melalui orang tua dan kakak-kakak Eagle Kids tersebut. Nah, mari kita ingat kembali apa sih arahannya mama papa, apa sih arahannya kakak-kakak Eagle Kids buat kita. Contoh ya. Budi, contoh ya, Budi jangan suka ngomong kotor ya, itu nggak bagus. Kedua, Ria, jangan lagi menyontek ya, itu nggak bagus. Ketiga, contoh lagi, Igen, tolong ya kalau sekolah itu yang serius supaya kamu bisa dapat nilai yang bagus. Nah, kita ingat kembali apa yang orang tua kita ataupun kakak-kakak Eagle Kids mengingatkan kita akan hal-hal yang baik ya. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa
mereka itu yang menjadi teladan bagi kita. Kita bisa mengikuti mereka, kita bisa mentaati mereka, supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Oke, adik-adik, sekian sampai di sini. Kakak berharap bahwa adik-adik bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengetahui kebenaran lagi, melalui orang-orang yang ditempatkan di sekeliling kita, melalui teman-teman di CG, melalui mama dan papa, melalui kakak-kakak Eagle Kids. Oke, still obedience ya. Baik, sekarang kita berdoa bersama untuk menutupi CG kita hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang menempatkan mama papa, Engkau Allah yang menempatkan kakak-kakak Eagle Kids, Engkau Allah yang menempatkan orang-orang tua di sekeliling kami untuk mengajar kami menjadi anak-anak yang lebih baik. Untuk kami bisa melihat teladan yang mereka berikan bagi kita. Tuhan, terima kasih, kami mau menjadi anak-anak yang taat. Kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ini setiap adik-adik di rumah. Ini setiap kami Tuhan. Kami membawanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang menuntun kami semua Tuhan ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera dari surga ada buat adik-adik semua di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye. See you. God bless you.